Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya Abdul Muqtadir S, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare. Insyaallah akan menjelaskan tentang bagaimana kita masuk ke aplikasi, ke link platform kelas di Gnomio Moodle. Di sana kita akan mengisi topik-topik pembelajaran, bagaimana merancang materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik atau anggota yang akan diberikan pembelajaran. Nah, pertama kita masuk ke Google terlebih dahulu, kita konekkan koneksinya ya hotspot. Kemudian kita masuk langsung saja ke linknya. Ini sudah ada link yang sudah saya buka, pasca IAIN Parepare Gnomio.com. Kita masuk. Nah, di sini ada tampilan awalnya, yaitu masukkan akunnya berupa nick dan sandi. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar di perguruan tinggi, dalam pembelajaran tentunya sudah ada akun ya berupa NIM, nomor induk mahasiswa, dan kata sandinya. Kemudian kita masuk. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan e-learning Gnomio. Ya. Di sini ada fitur-fitur berupa peserta, ya. Kemudian ada rencana, kompetensi, kemudian ada penilaian. Kita ada umum. Di sini sudah ada kelas yang saya kelola di akun saya. Ini ada kelas mata pelajaran yang praktek teknologi dan media pembelajaran yang diampu oleh Dr. Usman. Ini merupakan kelas di mana tugas ini dibuat, ya. Sudah ada akun kelas yang sudah dibuatkan. Ini kelas saya. Ya, ada 16 topik yang sudah dimasukkan. Saya akan jelaskan bagaimana input materi dan pembelajaran yang ada di setiap topik. Yang pertama, topik 1 di sini ada kontrak belajar. Nah, ada di sini teks untuk membuka file, ya, kontrak belajar akidah akhlak. Peserta bisa langsung membuka, kemudian melihat bagaimana bentuk file yang ada di dalam kontrak belajar akidah akhlak. Di sini ada kontrak belajar, ya. Bisa kita keluar. Bagaimana menambahkan topik pertama ini, kontrak belajar. Di sini ada mode hidupkan mode ubah. Di sudut kiri layar ada hidupkan mode ubah. Apa ini? Kita klik. Di sini kita bisa mengedit setiap topik dan menginput materi-materi pembelajaran.
Nah, topik pertama bisa kita klik edit, kemudian ubah topik. Di sini ada nama bagian topik 1, ada ringkasan. Nah, kita bisa mengedit, menginput di sini kontrak belajar, siswa memprint out kontrak belajar. Nah, setelah itu kita bisa sini juga bisa kita tambahkan penambahan pembatasan akses, namun kita tidak berikan batasan waktu. Klik simpan perubahan. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita bisa klik ini, tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, ada fitur-fitur di sini banyak ya. Kita masukkan, ketika ingin masukkan file, kita klik saja berkas ya, berkas. Contoh ini berkas, kemudian namanya yaitu kontrak belajar akidah akhlak. Kita masuk deskripsinya, yaitu mendownload file kontrak belajar, kemudian isi file, kirim ke dalam bentuk PDF, kirim dalam bentuk PDF ke email. Di sini kita tambahkan, bisa tambahkan berkasnya, choose file, ada di data-D. Ini kontrak belajar tidak akhlak, kita masukkan, unggah file. Maka sudah masuk berkasnya. Di sini banyak pilihan-pilihan untuk kita bisa mengatur tampilan topiknya ya. Setelah itu kita simpan perubahan. Dan usah kita ganggu ini, kita simpan kembali ke kursus. Nah, maka sudah tampilannya seperti ini. Nah, bisa kita hapus juga seperti ini, edit kemudian hapus ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ketika siswa sudah menyelesaikan, tandai selesai. Nah, di topik kedua kita bisa buka pembukaan materi Al-Quran dan keistimewanya. Di sini ada file yang sudah diinput masuk. Nah, kemudian ada penjelasannya, ceritakan bagaimana perasaan dan pengalamanmu ketika membacakan Al-Quran. Peserta didik disuruh membaca file ini, kemudian menceritakan bagaimana perasaan dan pengalaman ketika membaca Al-Quran. Kita kembali dulu. Nah,
Di sini membuat ini kita bisa tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian penugasan. Di sini nama penugasan, menceritakan pengalaman dalam membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, ini kita bisa berikan deskripsi, ya. Ceritakan pengalaman Anda saat rajin membaca Al-Quran. Di sini kita bisa tambahkan berkas, ya, source file, contoh ya. Di sini ada Al-Quran dan keistimewaannya. Kemudian bisa kita, ya, unggah file. Setelah file terunggah, maka kita bisa tentukan tipe pengajuan, jumlah maksimum berkas yang dikirim. Bisa kita setting berapa, satu aja. Pengiriman berkas, kemudian ukuran maksimum pengiriman berapa, 100 MB. Sini ada pilihannya, tipe berkas yang diterima. Bisa kita simpan kembali ke kursus. Di sini sudah bertambah topik kedua. Bisa kita membuka. Di sini sudah ada penjelasan. Nilainya bisa kita lihat. Belum ada pengguna yang dipilih. Oke. Itu contoh. Bisa kita edit ulang ketika ada kesalahan mengupload, dan bisa kita hapus, ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa juga mengupload video pembelajaran sebagaimana tugas membuat video. Di topik 6 ini ada tugas membuat video. Kita lihat dulu. Bukti kebenaran Al-Quran. Siswa menyimak video tentang kebenaran Al-Quran. Siswa membuat video singkat berkaitan bukti kebenaran Al-Quran. Di sini ada file, bisa kita buka linknya. Di sini bisa langsung diputar linknya, videonya di YouTube. Setelah itu, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita tambahkan aktivitas atau sumber terlebih dahulu. Kita lihat dulu. Siswa menyimak video tentang kebenaran Al-Quran. Siswa membuat video singkat.
berkaitan bukti kebenaran Al-Quran. Kita buka dulu videonya, ada penjelasannya. Siswa memberikan tanggapan melalui video berkaitan bukti pada link yang ada di bawah. Nah, cara membuat ini mudah, yaitu dengan tambahkan aktivitas atau sumber pada topik ke-6 ini. Kita bisa masukkan penugasan, kemudian nama penugasan yaitu membuat video. Deskripsi yaitu siswa membuat video masing-masing individu, atau di sini masing-masingnya di depan, masing-masing siswa membuat video tentang berkaitan dengan kebenaran Al-Quran. Selanjutnya di sini ada tambahkan berkas. Seperti tadi kita mengupload lagi choice file. Kemudian pengunduhan URL. Nah, di sini kita bisa buka video YouTube. Video, kita klik di sini kebenaran Al-Quran. Kita pilih ini airload bersatu, salah satu contoh bisa kita buka. Kemudian ini besarkan, bagikan, bisa diklik bagikan. Ini bagikan. Loading aja. Kita close dulu ya. Kopling bisa opening. Tidak bisa dibagikan di sini, kita buka terlebih dahulu. Kemudian YouTube,
Setelah itu kita buka ini. Nah, cari di sini bukti kebenaran Al-Quran. Kita ambil satu contoh, 10 bukti kebenaran kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian kita salin linknya, bagikan. Nah, ini salin, kemudian kita masuk ke ikan terlebih dahulu. Kita masukkan ke URL, Ctrl V, unduh. Mohon maaf, caranya itu masukkan ke sini, kemudian klik ini ya, Ctrl paste buat tautan. Nah, seperti itu. Kita tambahkan deskripsinya. Durasi minimal 10 menit. Kemudian ya, dalam bentuk kita bisa setting pengajuannya dari tanggal berapa, kemudian jatuh temponya tanggal berapa. Nah, 23 sampai 30. Nah, di situ durasi lamanya 7 hari. Kasih waktu 1 pekan. Simpan, itu boleh diaktifkan. Kita bisa diingatkan tanggal berapa, tanggal menilainya ya, kita bisa 1 Januari. Oke, kita setting 1 saja. Berkas yang dikirim ya minimal 20. Kemudian kita simpan kembali ke kursus. Oke, di topik 6 sudah ada contohnya, yaitu membuat video. Bisa dibuka, kemudian buat dengan durasi 10 menit. Nah, di sini bisa kita putar langsung videonya. Kembali. Nah, seperti itu. Seterusnya bisa kita juga membuat kuis. Nah, di sini ada topik 11 kuis. Nah, tambahkan aktivitas. Di sini ada kuis. Nama ujian tengah
semester. Maka ujian tengah semester. Kemudian kita bisa tentukan waktu pengerjaannya. Sini ada banyak fitur, kemudian ada nilainya, khusus. Kemudian tampilannya juga ada, bisa diberikan gambar. Kita bisa tentukan waktunya, kuis dimulai, ya, kuis diakhiri 23. Jadi kasih waktu jam 11, 1 jam. Kita simpan dulu. Kemudian kita buka, belum ada pertanyaan yang dimasukkan, kita bisa edit kuis. Tambahkan pertanyaan. Sini ada tambah. Di sini kita bisa tambahkan dari bank soal atau sudah ada bank soal yang sudah dibuat. Kita kalau mau membuat soal baru, sebuah pertanyaan baru, bisa kita pilih di sini. Bisa pilihan ganda, benar salah, mencocokkan. Selesai, kita pilih pilihan ganda dulu sebagai contoh. Nah, ini ulangan tengah semester. Nama soal. Soal nomor 1. Teks soal, ya, Al-Quran adalah salah satu rukun iman yang di sini kita bisa poin bawaan, kita bisa ubah di sini berapa, bisa 10. Cukup satu jawaban. Ini nomor ABC, tampilan standar. Nah, ini pilihan jawabannya. Pilihan pertama yaitu iman yang
pertama, yang kedua, ketiga, kedua, keempat, kelima. Pertama, ketiga, kedua, keempat, kelima. Kemudian kita bisa pilih yang benarnya di sini, tentukan jawaban yang benarnya. Yang benarnya misalkan yang ketiga. Dan kepada kitab-kitab Allah, nilainya kita bisa tentukan 20% benar. Ya, kemudian kita simpan perubahan. Nilai kita misalkan 20%. Oh ya, nilai pertama 20. Kita tidak ada. Oh, harus diisi sini misalkan 10%. Atau ini jawaban minus. Di sini simpan perubahan, lanjutkan penyuntingan. Oh, di sini 20% aja, 100%. Yang tidak ada. Kemudian ini juga tidak ada. Bisa. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya satu soal.
Bisa kita masuk ke coba kita lihat. Di sini sudah muncul rukun ada 1, rukun iman yang ke. Kalau kita pilih B, tadi yang benarnya ketiga, selesaikan kuis. Kita langsung melihat nilai. Benar, ini 100%, dapat 100. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa